Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Gak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Panas banget.
Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliss 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliss 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliss 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka akan membawa sesuatu seperti ini ke samudra dan dengan demikian menciptakan kehidupan. Kedua, TOI 1452b sebenarnya punya mineral yang dibutuhkan. Yap, kita nggak tahu seberapa dalam dasar bebatuan di sana, tapi jika memang ada, pasti ada sesuatu yang muncul dari sana. Semoga saja penelitian baru dengan teleskop yang kuat akan memungkinkan kita mencari kebenaran ini, dan siapa tahu mungkin kelak kita bisa mengunjungi planet seperti itu. Hampir nggak ada kemiripan antara Bumi dengan Jupiter. Planet kita berukuran kecil dengan tumbuhan dan panda yang lucu. Jupiter adalah gas raksasa menakutkan dengan badai mengamuk yang tidak pernah berhenti. Dan jika jatuh ke planet ini, mungkin kamu akan bisa terbang menembusnya. Tapi apa yang akan terjadi jika bumi kita sebesar planet ayah dari tata surya ini? Wah, bakal seru nih. Jupiter begitu besar hingga ukurannya pasti nggak kebayang olehmu. Radiusnya sekitar 11 kali radius bumi dan sekitar 316 kali lebih masif.
Jadi untuk mengubah bumi menjadi Jupiter lain, radiusnya harus diperbesar 11 kali. Jika kepadatan planet tetap sama, maka masa bumi baru kita akan bertambah banyak, bahkan mencapai 4 kali masa Jupiter. Tentu saja, perubahan ini nggak akan berjalan mulus. Hal pertama yang akan segera kita sadari, bukan ukurannya, tapi gravitasinya. Gravitasi bumi baru akan meningkat 11 kali lipat dibanding bumi lama. Ilmuwan bilang sebenarnya kita bisa bertahan di planet dengan gravitasi lebih besar asalkan kurang dari 5 kali gravitasi yang sekarang. Nah, kita asumsikan kita ini pemberani yang selalu siap menantang alam. Akan seperti apa kehidupan kita? Nggak begitu menyenangkan sih. Setelah tiap langkah, kamu harus duduk di bangku dan beristirahat seolah-olah kamu habis lari maraton. Ya, berjalan akan sesulit itu. Dan semoga aja kamu sanggup berdiri lagi nanti. Untuk bisa bergerak di planet ini, otot-otot kita harus sangat kuat. Makanan cepat saji bukan masalah lagi, karena untuk melangkah ke kulkas saja, kamu harus menjadi seperti atlet angkat beban. Gaya gravitasi bukan cuma berpengaruh terhadap gerakan, tapi juga terhadap ukuran semuanya. Apa kamu tahu kalau banyak astronaut yang tinggi badannya bertambah karena kondisi gravitasi di luar angkasa? Jadi kalau kamu khawatir akan bertubuh pendek, ini solusi untukmu. Di sisi lain, gravitasi yang kuat akan bikin kita semua lebih pendek. Ini bukan cuma berlaku pada manusia, tapi pada semua yang ada di planet kita. Pepohonan akan menjadi sangat kecil. Untuk tumbuh, pohon harus mengangkut air dari akar ke cabang, hal yang nggak realistis untuk gravitasi sebesar itu. Jadi semua pepohonan akan berubah menjadi semak-semak kecil. Gunung-gunung juga nggak ada lagi. Gunung terbesar sekalipun akan menjadi sangat kecil. Tapi paling enggak, semua orang jadi bisa menaklukkan Everest. Ini juga berlaku untuk hewan loh. Hewan peliharaan kita harus cepat berevolusi menjadi anjing corgi yang kuat untuk bisa berjalan. Dan tentunya, ucapkan selamat tinggal kepada burung-burung. Jika menurutmu penderitaan itu belum cukup, ayo kita tambahkan satu hal lagi. Kita akan sangat sulit bernapas. Tekanan atmosfer akan meningkat drastis, ini karena bumi akan mulai menarik udara ke arahnya dengan kekuatan besar. Kamu akan benar-benar merasakan bobotnya di punggungmu. Ingat apa kataku tentang istirahat sehabis tiap langkah tadi? Sekarang bayangin juga, kamu harus bernapas menembus bantal. Iya, dan bukan itu aja, tekanan atmosfer memainkan peran penting dalam perilaku molekul air. Air akan jauh lebih sulit mendidih maupun membeku, kebanyakan gunung es akan meleleh, dan mungkin kita juga nggak punya awan lagi. Semua uap air akan turun menerjang kita dalam derasnya hujan, kita akan beruntung kalau nggak langsung kebanjiran. Tapi yang aneh, akan ada kelebihannya juga loh. Misalnya semua yang di sekitar kita akan jadi jauh lebih lapang. Seandainya kita nggak kebanjiran, bahkan akan ada banyak area sepi di planet kita. Mungkin akhirnya harga tanah akan turun, tapi area yang belum dieksplorasi ini mungkin akan tetap tak tereksplorasi karena kita hampir nggak bisa pergi melintasi laut dan samudra. Bukan saja karena bergerak melintasi air akan sangat sulit, tapi juga karena seluruh perairan di planet ini akan 10 kali lebih luas. Tersesat di lautan biasa aja udah menakutkan, apalagi kalau lautannya 10 kali lebih dalam dan luas. Jadi nggak akan ada pelayaran lagi dan lupakan terbang dengan pesawat atau mengunjungi ruang angkasa lagi. Tapi sepertinya itu belum semua. Jika bumi seukuran Jupiter, gunung berapi juga akan meletus di mana-mana. Karena peningkatan massa, bumi akan sangat nggak stabil. Semua gunung berapi yang sudah mati akan menjadi aktif lagi dan di mana-mana akan ada lava serta gas beracun. Di tahun 1883, terjadi erupsi yang paling menghancurkan dalam sejarah manusia, yaitu erupsi Gunung Krakatau. Letusan terjadi di sebuah pulau kecil, tapi manusia di seluruh planet bisa merasakan dampaknya. Erupsi itu menghancurkan pulau tersebut, memicu banyak tsunami dan awan-awan gas beracun menyebar berkilo-kilometer jauhnya. Nah, sekarang bayangin ini, tapi 10 kali lebih parah. Itu yang akan terjadi di bumi yang sebesar Jupiter. Keadaannya mungkin akan mirip dengan jatuhnya Chicxulub, yaitu meteorit yang menyapu dinosaurus dari muka bumi. Lalu gas-gas beracun menyebar di seluruh planet yang menyebabkan salah satu kepunahan masif terbesar dalam sejarah bumi.
Oh, dan kita juga akan kehilangan medan magnet. Wah, makin serem aja ya. Medan magnet sangat penting bagi kehidupan di bumi. Menurut Rory Barnes dari University of Washington, magnet bumi melindungi kehidupan di planet ini dari bahaya ruang angkasa. Ini mencakup segala jenis radiasi dan angin matahari. Di dalam planet kita terdapat inti besi cair yang bertanggung jawab memproduksi medan magnet. Jika tekanan di inti bumi meningkat karena gravitasi, medan magnet bumi akan hilang. Kita akan terpapar efek radiasi kosmik dan terlalu mengerikan sekalipun cuma dibayangkan. Oke, jadi kita sekarang tahu kalau kehidupan di bumi baru ini benar-benar akan mengerikan. Tapi gimana dengan angkasa luar? Mungkin kamu pernah mendengar bahwa berkat gravitasinya yang kuat, Jupiter melindungi kita dari asteroid. Nah, ini akan menjadi tugas kita. Jupiter mengalami sekitar 24.000 tabrakan per tahun, dan sekarang ini jadi nasib kita. Kamu masih ingat meteorit Chicxulub yang tadi kusebut? Tragedi yang sama terjadi terhadap planet kita tiap sekitar 100 juta tahun. Tapi jika ukuran bumi sebesar Jupiter, objek-objek ini akan menabrak kita tiap pekan. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada bulan, satelit alami kita yang berada sangat dekat dengan kita. Jadi, jika bumi bertambah besar, ini benar-benar akan jadi bencana. Kita akan menyaksikan bulan terkoyak di langit. Tentu setelah itu, semua pecahannya akan menabrak kita. Salah satu teori mengatakan bahwa miliaran tahun lalu, bulan entah bagaimana terpisah dari bumi dan pecahan-pecahannya menyatu menjadi bola. Sekarang, kita seperti melihat alur mundur pembentukannya. Dan meskipun entah bagaimana bulan bisa bertahan dan tetap berada di orbit bumi, perubahan pasang surut air masih tetap akan drastis. Dampak perubahan ini akan sulit sekali diprediksi, tapi kemungkinan sebagiannya berupa banyak terjadi tsunami. Di sisi lain, kemungkinan kita akan memiliki beberapa bulan baru. Jupiter punya 79 bulan, ini akan menjadi pemandangan spektakuler. Itu kalau awan-awan gas dari semua letusan gunung berapi nggak menghalangi. Kemunculan planet raksasa kedua juga akan membawa konsekuensi signifikan bagi seluruh tata surya. Jangan khawatir, planet-planet lain gak akan menabrak kita. Banyak orang meremehkan betapa jauh jarak antara satu planet dengan planet lainnya. Tapi, bumi yang baru akan sedikit menggeser orbit planet-planet lain dan memengaruhi kecepatan rotasinya. Dan, rotasi bumi mengelilingi matahari akan jauh lebih lambat karena masanya yang sangat besar. Misalnya, 1 tahun Jupiter sama dengan 12 tahun bumi. Ini semua tentunya akan memengaruhi musim dan iklim pada umumnya. Jadi, apa akan ada kehidupan di bumi? Mengajukan pertanyaan ini saja kamu sudah bisa dibilang berani. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukan bumi super layak huni dan ukurannya mendekati Jupiter, akan menarik sekali untuk melihatnya. Lembah Javari di Brazil adalah area hutan terpencil. Luasnya 85.000 km persegi, sedikit lebih besar dari Austria. Tempat ini dilindungi biar orang luar nggak masuk. Area terisolasi ini merupakan salah satu wilayah asli terbesar Brazil. Di sini, suku terasing yang nggak memiliki pemahaman akan dunia luar bisa hidup tenang di hutan. Cuma ada petugas berwajib yang melakukan pengamatan dari udara. Suku ini ngasih kita sedikit pemahaman tentang masyarakat pemburu, pengumpul zaman dulu. Ada 3.000 penghuni dari 14 suku hidup di daerah terlindungi yang meliputi 19 desa. Lembah Javari jadi salah satu tempat yang paling banyak dihuni orang terisolasi. Orang luar dilarang masuk area ini karena kontak dengan manusia luar bisa berpengaruh sama kesehatan suku lokal. Suku-suku terasing ini belum punya imunitas terhadap banyak bakteri yang kita punya. Jadi, sebaiknya jangan ganggu mereka. Di dalam Vatikan ada ruang penyimpanan rahasia besar. Ruangan itu berisi rak arsip sepanjang 85 km yang dimulai dari abad ke-8. Ada banyak surat penting, buku, dan dokumen lain dari orang terhormat yang dikumpulin Vatikan. Surat dari Abraham Lincoln yang ada di sini berasal dari tahun 1860-an. Surat itu membahas kemajuan Amerika Serikat dengan negara gereja. Ada juga surat dari Mary, Ratu Skotlandia saat dia minta bantuan Paus tahun 1587. Bahkan ada dokumen terkait persidangan Galileo pada abad ke-17.
Saat itu dia menyatakan bumi mengelilingi matahari. Ada dokumentasi berumur 1200 tahun terkait peristiwa dunia. Tapi kebanyakan rahasia karena cuma bisa diakses peneliti akademis. Buat jadi peneliti itu, umur kamu seenggaknya harus 75 tahun. Kamu juga harus memperbaharui permintaan akses ke ruangan itu setiap 6 bulan. Bahkan, waktu melihat-lihat dokumen rahasia, kamu bakal diawasi ketat oleh penjaga dari Swiss. Kalau seketat itu, kayaknya isi dokumen rahasia ini menarik. Antara Hawaii dan Australia, ada pulau terpencil bernama Pulau Howland. Pulau terpencil ini punya sejarah panjang. Sejak tahun 1857, selama 20 tahun, penambang ngambil kotoran burung yang berumur ratusan tahun karena merupakan pupuk yang berharga. Pulau ini lama terlantar, tapi tahun 1935, Amerika Serikat berusaha membuat koloni di sana. Mereka antusias dengan proyek bandara pertama di sana karena diharapkan bisa jadi lokasi bagus untuk persinggahan pesawat dan mempermudah jangkauan dari Australia ke California. Pulau Howland udah nyiapin jalur penerbangan buat Amelia Earhart. Pulau ini jadi titik pendaratan buat penerbangan keliling dunia Amelia. Sayangnya Amelia hilang kontak sebelum sampai pulau ini. Bandara untuk jalur penerbangan Trans-Pasifik itu ditelantarkan. Koloni itu pergi tanpa berniat menghuni lagi pulau ini. Tapi kini, tempat ini merupakan suaka untuk ekosistem yang mengelilinginya. Petugas mengunjungi pulau ini 2 tahun sekali buat meriksa pembaruan marga satwa. Nggak ada yang boleh masuk pulau ini tanpa izin. Pulau Heard adalah wilayah lepas pantai Australia. 80% tempat ini tertutup es. Satu-satunya gunung berapi aktif di Australia ada di Pulau Heard. Tempat ini juga dikelilingi gletser yang turun ke permukaan laut dari titik tertinggi, 2.400 meter. Tapi kalau diizinkan ke pulau ini, satu-satunya jalan adalah melintasi laut kejam sejauh 6.000 km. Setelah perjalanan panjang, kamu akan sampai di wilayah kosong seluas 368 km persegi. Selamat, kamu sampai di salah satu tempat paling terpencil di dunia. Sampai tahun 1880-an, cuma pemburu paus dan anjing laut yang kadang tinggal di sana. Karena mereka udah pergi, cuma peneliti yang berani berlayar ke sana. Sejak 2011, nggak ada yang kembali. Semua bangunan hancur karena cuaca ekstrim. Jelas bukan tempat liburan yang bagus ya. Dengan suhu dingin dan angin kencang yang bisa mencapai 180 km per jam, cuma tumbuhan dan hewan paling tangguh yang bisa bertahan di tempat ini. Di Prancis, ada jaringan gua bernama Gua Lascaux. Di dalam gua ini terdapat karya seni yang benar-benar unik. Lukisan dinding dari era Magdalenian 17.000 tahun lalu menyuguhkan sekitar 6.000 gambar. Lukisan itu menghias dinding, memberi gambaran akan jenis-jenis hewan yang hidup di zaman purba. Sebagian hewan yang ditampilkan udah punah selama ribuan tahun di Prancis. Misalnya aurok purba dan badak. Lukisan ini digambar dalam campuran warna merah, kuning, dan hitam, serta terbuat dari berbagai pigmen mineral. Lukisan ini menggambarkan masyarakat pemburu, pengumpul saat berburu di wilayah itu. Karena rapuhnya bahan-bahan di gua, kunjungan dihentikan pada tahun 1963. Karbon dioksida dari napas pengunjung dan kehadiran cahaya bikin gua berlumut, berkristal, dan berjamur, sehingga berbahaya bagi mineral lukisan itu. Sekarang, gua ini dilarang dimasuki. Tapi lukisan itu dibuat replikanya untuk memberikan pengalaman serupa. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia meski bagian barat lautnya sebagian besar nggak dihuni. Satu pulau di area ini, Pulau Devon, adalah pulau tak berpenghuni terbesar di dunia. Ukuran pulau ini 55.000 km persegi, hampir seukuran Kroasia. Orang-orang kesulitan hidup di pulau terpencil ini. Suku Inuit pernah nyoba tapi nyerah tahun 1930-an. Karena curah hujan yang rendah, angin kencang, dan suhu rendah, pulau ini cuma bisa dihuni vegetasi iklim mikro. Kolonisasi pulau ini juga dihentikan tahun 1951 soalnya sumber dayanya terbatas, jadi nggak layak. Tapi sekarang, karena mirip dengan Mars, saintis susah payah datang ke Pulau Devon untuk meneliti. Lingkungan di sana susah banget dihuni karena medannya yang buruk, suhunya yang rendah, dan tempatnya yang terpencil. Jadi, cocok nih dipakai NASA buat menguji peralatan dan awak untuk misi ke Mars, bulan, dan bahkan asteroid.
Kepulauan Svalbard berada di antara kutub utara dan pesisir utara Norwegia. Pulau terpencil ini tertutup tundra bersalju. Sebenarnya, pulau ini nggak bisa dihuni, tapi setelah melewati perjalanan panjang dan menjelajahi saljunya, kamu mungkin beruntung nyampe di Svalbard Vault yang letaknya di gunung. Setelah lewat pintu masuknya yang seram, kamu masuk ke terowongan panjang di dalam gunung. Di sekitarmu terdengar suara dari sistem pendingin yang mastiin suhunya tetap minus 18 derajat Celcius. Cocok buat ngawetin isinya. Sesampainya di ujung terowongan, kamu masuk Svalbard Global Seed Vault atau brankas yang menyimpan kumpulan keanekaragaman hayati di dunia. Sejak tempat ini dibuka tahun 2008, udah ada lebih dari 1 juta sampel tumbuhan dari 13.000 tahun sejarah pertanian di sana. Brankas ini dibuat buat ngasih cadangan kalau terjadi gagal panen di seluruh dunia. 148 negara yang nyimpen benih di brankas ini bisa mengambilnya saat perlu. Tapi tempat ini dijaga ketat, cuma petugas yang bisa masuk ke tempat benih itu. Di Brazil, ada sebuah pulau yang jaraknya cuma 33 km dari pantai. Tapi pulau ini salah satu pulau paling berbahaya di dunia soalnya dihuni banyak ular. Pantesan namanya Pulau Ular. Ular kepala tombak emas terdampar di sana saat pulau ular terpisah dari daratan pada zaman es. Karena terisolasi, mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka dan jumlahnya bertambah. Bisa mereka jadi lebih mematikan untuk mangsa apapun yang mereka temukan. Bisa mereka 5 kali lebih mematikan daripada sepupu mereka di daratan. 4.000 ular berbisa menghuni pulau seukuran 43 hektar ini. Berarti 1 ular per 900 cm persegi. Pulau ini terlarang karena dihuni ular berbisa. Cuma petugas dan peneliti ular yang boleh mengunjungi pulau ini. Oh ya, kalau kebetulan lewat sana dan kapalmu karam, ada nomor yang bisa kamu hubungi, tapi diam di pantainya aja ya.